Ya, welcome back to Tech Savvy Indonesia. Hari ini di tangan saya sudah ada Oppo A6 Pro yang versi 4G. Jadi di zaman chipset dan RAM yang naik, harga-harga handphone semakin tinggi ya. Handphone ini tuh dulunya waktu awal launching bisa saya bilang gak worth it ya, dan agak overpriced. Dia ini launching di 38-an kalau nggak salah waktu itu. Hampir 4 juta dengan itu tuh cuman varian 4G-nya aja. Dan SoC-nya cuman Helio G100 ya. Mungkin waktu itu banyak yang bilang, ini Oppo ngawur nih kasih harga. Nah, tapi sekarang dengan adanya kenaikan harga handphone ini untuk yang second itu sudah di 2, sekian ya. Anda bisa dapetin mungkin sekitar 26-an lah, 26, 27. Jadi sudah lumayan oke sih. Mengingat harganya sekarang yang G100, G99 itu rata-rata Anda varian 64 atau 128 yang RAM-nya 4GB aja udah 2,5-an kalau Anda beli baru ya di brand-brand lain. Jadi dengan ini yang saya punya RAM 8 dan storage-nya 128. Ini udah lumayan oke lah. Ya, jadi mari kita bahas beberapa poin penting di handphone ini yang membuat handphone ini jadi menarik setelah harga second-nya turun ya. Oke, yang pertama dari dimensi ya. Si Oppo A6 Pro ini dimensinya cukup praktis ya. Tuh, Anda lihat di genggaman tangan saya ya. Dia itu ringkas, compact, dan feel-nya itu ketika kita menggenggam ini mirip-mirip ala-ala iPhone ya. Jadi bentuk bodinya ini ala-ala iPhone. Lebih tepatnya sih iPhone 12, iPhone 13 lah. Seperti iPhone ya. Jadi feel genggamnya itu mirip-mirip. Walaupun memang ya yang ini plastik ya. Jadi ya nggak bisa disamakan secara build materialnya ya. Lalu warna yang ada di Oppo ini lumayan unik menurut saya ya. Terutama warna yang pinknya ini loh. Dia ada motif-motifnya nih guys. Nah kalau yang birunya dia polos ya. Saya sempat punya juga yang birunya itu polos ya. Nah yang ini tuh dia ada motif-motif bunganya gini. Jadi buat yang cewek mungkin akan seneng ya. Mungkin cowok juga kalau mau yang unik-unik ini unik sih. Nggak ada di brand lain. Ya dengan baterai yang 7000 mAh. Dia tuh dimensinya masih compact guys. Kemarin Vivo yang kita review itu kan 6500 mAh dan kelihatan bongsor banget panjang. Nah yang ini tuh compact. Udah gitu dia juga ketebalannya cuma 8 mili ya. Dan beratnya masih di bawah 200 gram. 190-an gramnya. Jadi compact, nggak gitu berat juga untuk 7000 mAh sih sangat-sangat oke nih kalau dari dimensinya ya. Nah kalau kalian cari juga handphone yang ala-ala iPhone nih, Android tapi ala-ala iPhone. Ya handphone ini juga salah satu solusi buat Anda yang mungkin tadinya user iOS, user iPhone misalnya. Lalu pengen ganti nih ke Android, tapi ala-ala iPhone lah. Nah coba Anda lihat deh menu ini. Menu ini kan iPhone banget kan. Ya menunya nih ala-ala iPhone banget. Lalu kalau kita buka di settingnya, nah ini juga ala-ala iPhone banget. Jadi bisa dibilang ColorOS 16 yang baru di Oppo ini ya. Dia tuh punya tampilan yang mirip banget sama iOS ya. Ini Color 16 nih yang paling barunya. Jadi udah desainnya ala-ala iPhone, nih feel genggamnya ala iPhone, dia juga menu-menunya nih ala iPhone juga. Walaupun ya memang kalau kita bandingin secara sistemnya ya jauh ya, beda, ini kan Android. Ya kita bahas dari layarnya dulu guys. Jadi layarnya ini 6,57 inch. Untuk ukuran handphone di zaman sekarang, ukuran segini tuh termasuknya cukup compact. Jadi buat kamu yang nggak gitu suka handphone yang terlalu gede-gede, sekarang kan 6,7, 6,8, bahkan 6,9, bahkan yang terbaru nanti Redmi Note series itu udah 6,99 alias 7. Nah ini sangat compact ya. Jadi ukurannya compact, dia resolusinya juga Full HD+. Jadi ketajaman si icon-icon ini kelihatan lebih tajam gitu, lebih oke. Dan dia udah AMOLED ya. Jadi layarnya ini udah gonjreng nih warnanya, udah enak dilihat, lebih gonjreng daripada IPS nih, Anda bisa lihat ya. Jadi untuk warna udah oke, size-nya juga kalau saya sih nggak gitu suka nih handphone yang terlalu gede dan terlalu berat ya. Nah ini handphone ini secara size dan ukuran layarnya ini udah oke banget, dan dia bezelnya tipis banget ya. Bisa dilihat bezelnya tipis ya. Mungkin untuk
kompetitor-kompetitor lain dagunya biasa masih tebel kan. Nah nih saya kasih yang warna putih nih biar kelihatan ya. Nah Anda bisa lihat nih, si Oppo A6 Pro ini bezelnya tipis banget ya. Bezel atas, bezel bawah, bezel samping-sampingnya juga udah tipis. Jadi untuk dilihat tuh lebih oke lah dari desainnya. Nah untuk kamera di belakang ini ada dua ya, 50 megapiksel dan satunya lagi kamera tambahan lah, kamera pajangan 2 megapiksel yang fungsinya nggak gitu ngaruh juga sebenarnya sih untuk potret ya, seperti depth sensor seperti itu. Nah lalu yang depannya dia 16 megapiksel. Nah yang ini bisa saya bilang agak beda nih dengan Oppo kebanyakan ya. Oppo kebanyakan itu kan kameranya nih terkenal nih, selfie-nya oke. Nah yang tipe ini tuh menurut saya ya, ini menurut saya selfie-nya itu nggak bagus-bagus amat sih. Jadi selfie-nya itu kadang-kadang ngeblur gitu loh. Jadi muka orang jadi soft ya, jadi kurang tegas aja gitu. Nah untuk foto kamera belakangnya juga nggak wow-wow banget, apalagi di indoor ya. Nah Anda bisa lihat nih tampilan hasil foto dan video handphone ini. Handphone ini juga nggak ada stabilizernya guys. Jadi untuk take video kalau nggak pakai gimbal ya atau bantuan alat-alat, dia kerasa banget, goyangnya tuh kerasa banget. Kecuali Anda posisinya di standing di tripod, nah itu mungkin ya masih oke lah. Tapi kalau kita bawa pakai tangan, itu handphone ini tuh nggak gitu cocok gitu buat ngevlog ya. Anda bisa lihat nih hasil foto dan videonya sebagai berikut. Nah untuk yang ini pengambilan di I1080p 60 fps. Motionnya lebih halus ya, tapi tetap goyang nih. Kalau di layar handphonenya sih cukup goyang ya. Saya nggak tahu nih nanti kalau di-upload di YouTube gimana. Ya ini perekaman video di Oppo A6 Pro 1080p di 30 fps. Tidak ada stabilisasi ya, jadi agak goyang nih. Ini mic yang dipakai dari handphonenya. Untuk dynamic range lumayan lah. Ini memang panasnya terik banget soalnya. Nah ini untuk 60 fps nya. Gelap ya. Hasil gambar yang dihasilkan sangat soft ya, jadi nggak tajam sama sekali dan shaky banget karena tidak ada stabilizer sama sekali di Oppo ini. Mungkin kurang ideal juga untuk menangkap video pada malam hari ya dengan HP ini ya. Ya, ini adalah perekaman video di Oppo A6 Pro dengan 1080p 30 fps. Gambarnya nggak soft banget ya, nggak ada tajam-tajamnya nih, dan dia tidak ada stabilisasi apapun, jadi pasti gambarnya agak goyang. Gelap ya ini pada malam hari ini. Ya, gimana? Tadi hasil fotonya. Kalau untuk pengambilan siang hari sih ya oke lah, lumayan oke lah. Tapi nggak bagus banget amat, tapi masih oke lah. Tapi untuk pengambilan malam hari, lalu di indoor, dia kerasa banget softnya itu loh. Dan warnanya itu mulai wash out ya. Jadi warnanya pudar gitu loh, nggak sesuai dengan kenyataannya. Nah, tapi si Oppo ini punya fitur khusus ya di galerinya. Nih Anda bisa lihat di galeri, Anda bisa mencet tombol yang pensil ini ya, yang gambar pensil nih. Yang tombol pensil ini Anda tekan. Ini ada fitur bantuan dari Oppo lah, yang bisa ngangkat sedikit kualitas ketajaman dan warna dari si foto yang dihasilkan Oppo A6 Pro ini. Di sini dia ada AI editor ya.
Nah, AI editor ini dia bisa ada AI recompose untuk men-setting ulang jadi komposisi warna, brightness dan sebagainya diperbaiki oleh AI-nya si Oppo ya. Lalu dia juga meningkatkan ketajaman dan kecerahannya nih pakai ini enhancing clarity. Jadi dia bisa membuat gambar lebih hidup lah, lebih bagus lah ketimbang kita nggak pakai fitur ini ya. Ini kelihatan jelas banget ketika Anda motonya itu agak gelap, agak buram. Nah, si fitur ini kelihatan banget nih bergunanya. Ya, tuh lebih tajam. Lalu dia punya AI eraser juga yang biasa ada di handphone-handphone lain juga ada ya. Ada unblur, misalkan kita yang foto, tag foto ada yang ngeblur, dia bisa dibantu juga pakai AI. Lalu ada pantulan kaca misalkan, atau pantulan kita kita lagi foto terus ada pantulan muka kita misalnya, nah itu bisa dihilangin pakai remove reflection. Lalu ada juga AI perfect shot ya untuk memilih foto yang terbaik dari beberapa foto yang ada. Nah untuk baterai ini handphone oke punya nih. Jadi dia baterainya nggak gampang habis ya. Bisa bertahan 2 harian kalau pemakaian saya ya. Saya kalau malam pulang kantor biasa ngegame nonstop tuh sampai malam tuh. Nah itu masih bisa tahan sampai besoknya lagi. Biasa kita pagi atau siangnya besok kita cas. Jadi pastinya aman lah untuk seharian buat anda yang sering keliling-keliling. Ini handphone sangat aman sekali ya. Lalu dia juga dibekali charger 80 watt bawaannya yang ngecasnya itu ngebut ya. Kalau saya sih biasa nggak pernah ngecas sampai kosong sih soalnya. Biasa 1 jaman saya udah oke, udah penuh. 1 jam kurang tuh biasanya udah penuh. Karena saya nggak pernah ngecas sampai bener-bener nol sampai mati itu nggak pernah ya. Biasanya udah 20-30% saya cas. Untuk main gamenya gimana? Si handphone ini punya fitur ya di dalamnya. Ada fiturnya nih yang namanya khusus buat untuk memanage game-game yang ada di sini ya. Fitur games. Di sini kita bisa atur performance setting dan sebagainya ya. Ada power saving, balance mode. Kalau mau yang maksimal ya pro gamer mode nih. Saya udah download 2 game ya, ada Mobile Legends, Bang Bang, sama satunya lagi Loom Shift ya. Loom Shift ini mirip-mirip Free Fire lah. Tapi dia 5 vs 5 kayak Mobile Legends. Dia buatannya Muntun juga nih. Nih kita akan coba dulu ya di Mobile Legends ya. Ya kita udah ada di game Mobile Legends. Nah kalau settingan versi saya nih ya, settingan versi saya itu untuk di handphone ini tuh yang nyaman kayak gini nih. Map quality saya bikin low, model quality saya bikin standar, efek quality saya bikin low juga, high frame rate saya bikin high, resolusinya saya bikin standar ya. Saya pernah coba semua, ini dibikin medium semua atau dibikin high, dan hasilnya lumayan parah juga ya. Jadi dia kalau misalkan war battle gede, dia selalu bukan ngeframe lagi tapi layarnya itu bener-bener ngejam, gak bisa digerakin sama sekali ya. Jadi si karakternya tuh jalan sendiri ya. Nah ini udah dibikin settingan kayak gini pun ini masih jalan sendiri juga kadang-kadang. Saya nggak tahu nih ini bugnya Oppo atau gimana, atau dari kalau OS-nya yang bermasalah atau gimana. Harusnya kan Helio G100 itu harusnya bisa ini untuk mainin Mobile Legends dengan cukup lancar ya. Karena saya sempat coba juga dari Samsung A07 yang versi 8256 itu lancar banget. G99 itu kan, ini kan G100 harusnya yang udah dinaikin clocknya kan. Tapi di sini tuh kalau battle war gede dia suka kumat gitu loh, tiba-tiba layarnya nge-freeze. Kita nggak bisa gerakin. Makanya saya settingnya ini. Ini pun masih suka ngadat. Kita coba aja ya langsung in game. Oke, kita sudah di in game ya. Sebenarnya sih kalau untuk awal main gini dia nggak bermasalah ya. Bermasalah itu mulai agak lama dimainin lalu tiba-tiba ada war gede. Nah dia biasanya mulai tuh dia ngeframe-nya.
Ya, jadi kalau ketika kita mainnya masih bentar sih nggak ada masalah sih. Tapi kadang-kadang ya nggak selalu sih. Tapi kadang-kadang dia itu kalau lagi war gede, layarnya itu tiba-tiba nggak bisa disentuh gitu loh. Wah, ini teman-teman kita parah nih guys, di KS terus. Ya untuk Mobile Legend seperti ini ya, jadi nggak selalu, tapi ya dia kadang-kadang layarnya itu suka nggak responsif gitu. Kita akan coba di game yang kedua ya, di Loom Shift. Saya sih selama nyobain Loom Shift belum ada kendala ya. Oke, ini kita udah di game Loom Shift ya. Grafik yang direkomendasikan dari game sendiri di medium ya, dengan frame rate 60 fps. Kita langsung coba aja. Handphone ini nggak ada gyronya ya, jadi nggak bisa gyro aiming hardware ya, dia bisanya software doang gitu. This wheel is corrupted. Let destruction reign upon the Under the spotlight, I'm never quite sure who I am. That's wrong. Arsenal unleashed. First blood. Now we're getting somewhere. An ally has been slain. An enemy has been slain. An ally has been slain. An ally has been slain. You have been slain. Tabrak motor. Lancar ya, kalau untuk game ini lancar nih. Saya belum pernah nemuin ngeframe. Kalau di Mobile Legend nggak tahu ngebug atau gimana itu, dia suka nge-freeze gitu layarnya kadang-kadang. Oke, jadi itu dia Oppo A6 Pro secara singkat ya. Kita udah bahas plus minusnya ya, mulai dari kamera yang menurut saya kurang optimal, video yang masih goncang, lalu untuk gaming juga dia ya standar aja lah, nggak ngebut-ngebut banget, karena untuk game Mobile Legends aja dia masih suka nge-freeze gitu ya layarnya. Tapi di game-game lain sih saya coba lumayan lancar sih. Tapi dia memang ada keterbatasan juga di sisi grafik yang kalau kita naikinnya pasti dia akan nge-frame. Bagusnya mungkin di handphone ini adalah dia tuh selalu adem ya. Jadi temperaturnya itu kan di sini di game menu game asistennya ini dia bisa memantau temperatur ya. Dia biasa mentok-mentok di 3940 aja tuh, jadi masih nggak panas lah megang handphonenya. Nah lalu kendala lainnya mungkin apa ya, jadi harga mungkin ya. Kalau kita beli baru handphone ini harganya masih mahal ya, tapi kalau Anda beli second ya ini udah lumayan worth it lah. Dengan baterai 7000 mAh, fast charging 80 watt ya. Walaupun SoC dan kameranya masih ya standar lah, standar mediocre mid range ya. Belum 5G juga, ini versi yang belum 5G ya. Ada yang versi 5G-nya tentunya lebih mahal harganya. Jadi kalau dari saya kesimpulannya ini cocok buat yang kamu suka outdoor, suka main game ya. Tapi gamenya juga nggak bisa yang berat-berat banget.
Lalu yang suka pakai GPS terutama, nah yang seharian pakai GPS nih misalnya ngojol, nah ini oke juga nih, lumayan karena dia baterainya irit ya. Dan buat kamu yang males punya Android gede-gede size-nya, karena ini compact ya, tuh cukup satu tangan, compact, ukurannya ya mirip-mirip iPhone. Itu aja dari Tech Savvy, sampai ketemu lagi di video kita yang akan datang. Bye bye.